إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni tentang akidah. Pada pertemuan terdahulu, yakni di bulan-bulan yang telah lalu, kami telah menyampaikan yang berkaitan dengan ucapan La ilaha illallah, yakni maknanya. Apa makna La ilaha illallah dari ucapan La ilaha illallah? Dan apa rukun-rukunnya? Dan apa syarat-syaratnya? Karena ternyata ucapan La ilaha illallah sebagaimana ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, ternyata dia memiliki arti dan rukun-rukun dan syarat-syarat yang menjadi sebab diterimanya ucapan La ilaha illallah atau bahkan ditolak. Dan kita juga secara ringkas saya telah menjelaskan apa makna ucapan Muhammadur Rasulullah. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran akidah saya di masjid kita ini, yakni kita kaum ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kita beriman akan hari akhir, yakni dibangkitkannya kita manusia ini semuanya setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Dan beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk ini salah satu sebab kita menjadi tenang dalam menghadapi musibah yang biasanya datang mendadak. Kemarin atau tepatnya 2 hari yang lalu, kita di kota Bengkulu ini melalui media sosial dikagetkan dengan berita beberapa musibah. Di tepi Pantai Panjang itu ada 2 musibah, ya. Ada yang tertimpa pohon yang roboh. Betul? Betul ayahanda?
Dan ada lagi satu kecelakaan yang menimpa seorang anak muda bersama kawannya itu. Dan itu anak ustadz kita, kawan saya, Ustadz Johan Naifil, masih muda, 17 tahun, ditabrak oleh mobil. Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wafat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak itu dan memberikan kesabaran kepada keluarganya. Lihat, siapa yang bisa membayangkan saudara kita yang sedang naik motor tadi jatuh itu apa? Pohon itu menimpa dia, tepat di badan dia, sehingga menyebabkan kematiannya. Begitu banyak orang yang lewat di jalan itu, begitu banyak pohon itu, Allah takdirkan itu. Jam segitu, menit sekian, detik sekian. Dan saya pun pada saat itu dengan istri ingin lewat di tempat itu, tapi istri memberi masukan, udahkah kita langsung aja pulang ke rumah. Adek nggak enak badan, nggak kena angin, waktu itu angin agak. Mungkin kalau kami terus mungkin terkena macet juga. Saya juga tinggal, saya kan di simpang 4 pantai. Kenapa mobil banyak ini? Rupanya karena ada kecelakaan itu. Coba lihat ayatnya. Maka sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa segala musibah yang terjadi itu semuanya berjalan di dalam bingkai Allah yang bernama qada dan qadar, takdir dari Allah. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi tenang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta, kehilangan jiwa, buah-buahan berat, apalagi kehilangan jiwa orang yang kita cintai, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kecintaan, buah hati, jantung hati kita. Makanya kata Nabi, sabar itu pada pukulan yang pertama. Ketika datang musibah itu, brak, datang musibah itu. Di situ kita diuji oleh Allah. Maka ada kawan saya juga yang ustaz di sini, Anda Julisman, menasihati beliau kepada Ustaz Johan Naifil. Kata beliau di kamar saat kami bertiga di kamar, inilah saatnya antum mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita dakwahkan selama ini, yakni as-sabrun, sabrun jamil. Selama ini kita menasihati entah yang namanya tablik musibah atau takziah secara umum, sabar. Di sini kita diuji, kata beliau. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang membuat kita tersadar, ya, kita nggak bisa berdaya. Kalau istilah datuk kita dulu apa, ibunda? Untung tak dapat apa? Diraih, malang tak dapat ditolak. Semuanya berjalan takdir Allah. Siapa yang menentukan jam sekian, menit sekian, detik sekian saudara kita itu berjalan? Adik anak kita itu mampir ke pinggir jalan sebentar, mau menyambut telepon yang masuk, lalu pada saat itu datang itu mobil, kalau nggak salah mobil travel, tabrak, brak. Semuanya Allah sudah takdirkan. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan,
Allah telah takdirkan semuanya. Dari sejak penciptaan pertama sampai kepada nanti penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka. Telah kering tinta, telah berhenti pena menulis. Kita salah satu akidah ahlu sunnah meyakini Allah ciptakan yang namanya pena. Lalu Allah berkata kepada pena, tulis segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dan salah satu sebab kita tenang dalam menghadapi musibah ibunda ayahanda adalah kita meyakini semuanya itu berjalan atas takdir Allah. Dan kita tidak terlalu bangga dengan apa yang kita peroleh, kenikmatan, kelezatan, tahta, harta. Jangan kita sombong, karena semuanya itu berjalan dengan takdir Allah. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, rasul-rasul. Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan tentang rukun yang keenam, yakni qada, al-qadar, Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar." Sungguh kata Allah, kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Surah Al-Qamar ayat 49 dan 50. Dua ayat ini menjelaskan tentang rukun iman yang 6 itu. Dan banyak ayat yang lain dan juga hadis. Salah satunya adalah hadis yang dikenal, masyhur, kita sering mendengarnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang kita kenal dengan hadis Jibril dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Itu jawaban Nabi saat Jibril bertanya, apa itu iman Muhammad? Kata Nabi, engkau beriman kepada Allah, beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Itu yang kita kenal dengan yang namanya apa ayahanda? Prinsip keimanan yang kita sebut yakni rukun iman. Wajib kita beriman dengan keenam rukun ini, wajib hukumnya secara sempurna, i'tiqadi dari hati, dengan lisan kita dan perbuatan kita beriman dengan keenam hal ini. Dan tidak boleh kita menolaknya. Satu saja dari rukun iman kita menolaknya, itu menyebabkan seseorang kufur. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, mari kita rinci satu persatu dari rukun iman ini.
Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu artinya adalah kita berikrar yang kita yakini di dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita kenal sebagaimana penjelasan para ulama, dia disebut dengan at-tauhid. At-tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesakan, yakni meniadakan bilangan hanya satu. Secara syar'iynya maknanya artinya adalah meniadakan persamaan dan keserupaan mengenai zat Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya, dan meniadakan sekutu dalam ketuhanan dan ibadah. Kita akan bahas ini insyaallah kalau waktunya cukup. Para ulama untuk kemudahan di dalam kaum muslimin memahami tentang hal ini, sebagaimana cabang-cabang ilmu yang lain, mereka membuat kaidah-kaidah agar kita bisa paham. Semisal dengan tauhid ini, para ulama membagi tauhid itu dengan beberapa bagian agar kita mudah memahaminya. Yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini maknanya adalah seseorang mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah. Semisal menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, menyehatkan, memberi jodoh, dan seterusnya. Ini namanya tauhid rububiyah. Dalil tauhid rububiyah, yakni Allah menciptakan itu, salah satunya firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Itu salah satu dalilnya. Kita mengimani Allah memberi rezeki pada setiap makhluk, pada manusia, hewan. Apakah dalilnya? Dalilnya ada di surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi jangan takut ayah anda nggak dapat rezeki. Lihat bayi dalam perut itu, Allah memberi rezeki dia melalui siapa? Emaknya itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sebagaimana pagi ini ayah anda duduk saja kerja anda, ibunda datang itu rezeki. Betul tak? Sudah dapat? Saya pun dapat rezekinya. Ya Allah, duduk aja pada datang rezeki. Itu oleh-oleh untuk orang rumah. Tidak cukup kue, teh. Ayah anda ada kopi tak? Teh rezeki. Kalau tidak dinikmati, tidak bersyukur dulu. Saya minum dulu.
Hah? Kalau mancing-mancing. Rezeki. Kalau Allah tidak memberi rezeki, maka seorang nggak dapat, walaupun namanya Muhammad rezeki. Kalau istilah orang datuk kita dulu apa namanya? Walaupun di bawah gunung, kalau rezeki kita dapat, betul nggak? Ayo Anda. Walaupun sudah di antara dua bibir kita, kalau tidak rezeki lepas, betul ibunda? Berapa banyak orang mau makan kue, bersin lepas kue itu, daging rendang itu jatuh ke tanah, tidak rezeki. Kenapa? Allah yang menakdirkannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang memberi rezeki. Ya. Allah juga yang menguasai alam semesta ini. Dalilnya alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam. Ini ayat kita baca setiap hari, ada di surah Al-Fatihah. Ayat kedua. Ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Tauhid rububiyah ini ternyata orang-orang kafir juga mereka percaya ini. Ayahanda, ibunda nanti bisa buka di surah Al-Mu'minun ayat 86-89. Allah menyuruh Nabi SAW berkata kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, katakanlah, siapa Rob yang memiliki langit yang 7 dan Rob Arsy yang agung? Maka orang-orang kafir Quraisy mereka itu menjawab, milik Allah. Lalu Nabi disuruh lagi berkata, maka mengapa kamu tidak bertakwa, yakni tidak menyembah Allah? Siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, dan dia melindungi dan tidak dapat dilindungi darinya jika kamu mengetahui? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Kalau demikian, maka kenapa kamu tertipu? Yakni kamu tidak beriman. Ini ada di surah Al-Mu'minun ayat 86-89. Juga ada di surah Yunus ayat 31-32. Ada juga di surah Az-Zukhruf ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan kalau kamu tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti kata Allah mereka akan jawab, semuanya diciptakan yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ibunda, mereka tak yakin Allah yang ciptakan. Allah mengasih rezeki itu. Apa kata para ulama menjelaskan tentang hal ini? Kaum musyrikin mengakui bahwasanya hanya Allah saja pencipta segala sesuatu, memberi rezeki, dia pemilik langit dan bumi, dia yang ngatur alam semesta ini. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong. Mereka tawassul dengan berhala itu dan menjadikan mereka pemberi syafaat, sebagaimana disebut. Jadi mereka itu meyakini Allah, tapi juga mereka meyakini yang lain bersama dengan Allah. Makanya disebut musyrik.
Dari situ asal kata serakah. Jadi mau semuanya. Oleh karenanya, karena mereka seperti itu, ya, mereka menjadi musyrik. Wa ma yu'minu an aksaruhum billahi illa wa hum yusyrikun. Tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, jadi ternyata orang-orang kafir musyrik itu, ayahanda ibunda, mereka meyakini Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, tapi mereka menyembah Allah bersama menyembah yang lain, bahkan berperantara dengan yang lain dalam menyembah Allah. Kalau ditanya kepada mereka, "Kenapa kamu sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal?" Apa mereka jawab? Supaya mendekatkan kami dengan Allah. Jadi mereka menjadikan berhala-berhala yang dibuat dengan tangan mereka itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Maka mereka angkatlah tokoh-tokoh mereka itu. Kalau di dalam agama Yahudi itu, di agama Nasrani itu, mereka menjadikan Uzair dan Isa tandingan Allah. Mereka menyembah Allah bersamaan menyembah Uzair dan Isa. Kalau dalam ilmu mereka itu mereka sebut trinitas. 3 jadi 1, 1 jadi 3. Kita tidak. Kita tidak. Kita tidak. Tadi surah yang saya baca di rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang ahad, esa. Allahus samad. As-samad itu cuma satu disebut di Quran itu, di ayat itu. yakni Allah tempat bergantung. Maknanya satu-satunya tempat bergantung itu Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama setara dengan Allah. Mereka orang-orang kafir itu menyekutukan Allah dengan yang lain, maka kita katakan kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma lakum dinukum. Kita disuruh oleh Allah katakan kepada orang kafir itu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Kita agama Islam, agama muwahhid yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah menyuruh kepada para nabi dan rasul berdakwah, yakni disuruh manusia itu mentauhidkan Allah saat mereka menyekutukan. Ketika Allah turunkan Adam dan Hawa beserta isinya, anak keturunan Adam Hawa itu masih mentauhidkan Allah. Lalu mereka tergoda oleh syaitan. Lalu syaitan membangkitkan hawa nafsu mereka, membuat patung-patung yang mereka sembah. Allah mengutus utusannya yang pertama yang bernama Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya siang, malam, pagi, sore. 1000 tahun dikurang 50. Ayahanda buka di dalam Quran surah Nuh. Beliau berdakwah pagi,
sore, siang, malam, 1000 tahun dikurang 50. 950 tahun. Dakwahnya apa? La ilaha illallah, at-tauhid. Ini inti dakwah para rasul itu. Ini ayahanda. Maka saya mengajak para dai, ayo kita dakwahkan tauhid ini. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang menjadi musuh tauhid. Walhasil mereka katanya dai, tapi mengajak orang syirik. Mereka meyakini ada seseorang yang mengatur alam semesta ini. Entah wali kutub lah, wali inilah, gak tahu lah saya namanya. Dia katanya ngatur alam semesta ini. Jadi kalau Allah mau membuat sesuatu, izin dulu dengan dia. La haula wala quwwata. Di tengah kaum muslimin berada dalam ketidaktahuannya ini, muncul orang-orang seperti itu. Bahkan sebagian yang ngaku bisa ngatur malaikat mungkar, nakir. Bahkan bisa ngomong sama semut. Ngomong sama semut. Nah ini sudah viral ya. Ngomong sama semut. Itu MUI sudah berbicara mau meriksa bagaimana. Ya kaum muslimin terbengong-bengong, kaum muslimin ada orang bisa ngomong sama semut. Jadi sebagian kaum muslimin berada di dalam ketidaktahuan mereka tentang agama itu. Coba lihat sekarang berapa banyak kaum muslimin yang ibadah di kuburan. Bayangkan, ibadah di kuburan. Kuburan itu apa? Bagus seperti kamar pengantin, orang duduk di situ. Minta-minta ke penghuni, yakni dengan bertawassul. Padahal itu bukan tawassul yang syar'i. Tawassul itu ada dua, yang syar'i dan yang bid'ah. Syar'i itu sesuai syariat. Ayahanda bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni aku. Ya Razzaq, beri aku rezeki. Itu boleh. Bertawassul dengan amal soleh seperti 3 orang yang terkepung dalam goa ditutup batu besar. Mereka bertawassul dengan amal yang mereka pernah lakukan. Tapi tawassul dengan orang yang sudah mati enggak ada dalam Islam. Itu apa bedanya dengan orang-orang kaum musyrikin? Dan ini sebagian besar dilakukan kaum muslimin. Padahal ini tauhid rububiyah. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, maka tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrik dan orang-orang yang bertauhid. Nah, maka kita masuk kepada tauhid yang kedua, yakni tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini juga disebut tauhidul ibadah, yang berarti artinya adalah kita mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba. Kalau tauhid rububiyah tadi, ibunda, itu pekerjaannya Allah, ngasih rezeki, menurunkan hujan, memberi jodoh dan sebagainya. Sementara kalau tauhid uluhiyah ini adalah pekerjaan kita, yakni kita berdoa, kita takut, kita harap, kita cinta, kita bernazar, kita berkorban,
kita istighozah, kita isti'anah, dan semua ibadah yang kita lakukan itu kepada Allah. Hanya kepada Allah semata. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang esa. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia. Allah Maha Pemurah lagi Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 163. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di kitab beliau, kitab tafsir beliau, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, beliau berkata bahwasanya ayat ini mengatakan Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu Dia. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini melainkan hanya Allah. Apabila demikian maka Dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluk. Maka bagaimana kita percaya dengan orang-orang semacam paranormal itu? Bagaimana kita percaya kepada berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan itu? Karena semua yang disembah selain Allah itu batil. Mereka tidak bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Sampai pada diri mereka sendiri mereka tidak bisa. Lalu kenapa kita percaya dengan mereka? Diri mereka sendiri mereka tidak bisa memberikan manfaat, memberi mudarat. Di mana logika kita? Seseorang datang kepada dukun, dia minta amalan jimat supaya kaya, sementara dukun itu sendiri miskin, dan dia minta duit untuk jimat tadi. La ilaha illallah. Padahal jimatnya untuk kaya. Bagaimana akal kita tertutup? Afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Dia sendiri tidak bisa memberi manfaat untuk diri dia dengan jimat itu. Lalu kenapa kita percaya? Maka kata Allah dan Rasulnya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu akalnya tertutup. Akalnya tertutup. Bayangkan, masa mereka percaya dengan dukun dan jimat itu? Oleh karenanya ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, tauhid uluhiyah ini adalah pokok daripada yang namanya keimanan. Jadi tidak boleh seseorang di dalam beribadah kepada Allah itu yakni bersamaan juga menyembah yang lain. Kita sujud, ruku itu hanya untuk Allah. Lihat, Islam melarang itu. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ada seorang sahabat, dia pulang dari negeri kafir, lalu tiba-tiba dia langsung sujud kepada Nabi. Lalu kata Nabi, kalau bahasa bebasnya itu, apa-apaan kau? Kata dia, aku melihat Kaisar Anu, Raja Anu, dia disembah, engkau lebih berhak. Kata Nabi SAW, andai kata boleh sujud kepada sesama manusia, maka aku akan suruh sujud istri kepada suami. Jadi tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang mengaku tokoh agama, katanya wali, orang sujud kepada cium kakinya itu. Ya Allah, ini satu kesesatan yang nyata yang ada di hadapan kita. Nabi jelas-jelas melarang. Andai kata boleh sujud sesama makhluk, sama manusia, aku akan suruh istri sujud pada suami. Para ulama mengatakan bahwa sujud itu hanya hak Allah.
Yang kedua, ini menunjukkan kemuliaan suami. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Telah pukul 6 lewat. Barangkali ayahanda dan ibunda ada kegiatan lain, atau barangkali ada yang ingin menambahkan atau yang ada ingin bersoal jawab. Saya silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada yang bertanya, ini menunjukkan bahwa kita insyaallah faham. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbighfir wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik ya Allah. Mudahkanlah kami di alam kubur nanti ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam surgamu dan jauhkan kami dari siksa neraka-Mu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jauhkanlah kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya yang akan membinasakan kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang berlimpah kepada kami semua ya Allah, dan berikan kesehatan dan afiat kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.